Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Di sebuah kerajaan yang terletak di tengah hutan yang lebat dan gunung yang menjulang tinggi, ada sebuah legenda yang sudah berusia ratusan tahun. Legenda itu mengisahkan tentang seorang pemuda yang dilahirkan dengan takdir luar biasa seorang yang disebut sebagai Aura Satrio Piningit. Konon, dia adalah seorang pahlawan yang akan datang pada saat kerajaan dalam keadaan genting, ketika keadilan dan kedamaian terancam hilang. Pada suatu malam penuh bulan purnama, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Puspa, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Bayi itu diberi nama Satrio oleh orang tuanya, seorang petani miskin yang hidup sederhana. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari kelahirannya. Ketika bayi itu menangis pertama kali, angin bertiup kencang, dan cahaya biru yang aneh menerangi langit malam. Desa pun geger, karena itu merupakan tanda kelahiran seorang pahlawan yang akan membawa perubahan besar. Ayah dan ibunya tidak tahu bahwa anak mereka adalah pewaris sebuah takdir besar. Mereka hanya berharap agar Satrio tumbuh menjadi pemuda yang baik dan bijaksana. Namun, sejak kecil, Satrio sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Ia tidak hanya cepat belajar, tetapi juga memiliki kekuatan fisik yang melebihi anak-anak seusianya. Bahkan, setiap kali ia bertempur dengan anak-anak lain dalam permainan, ia selalu menang dengan mudah. Namun, Satrio tidak pernah menunjukkan keangkuhan. Justru ia selalu mengalahkan musuhnya dengan bijaksana. Seiring bertambahnya usia, Satrio merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk melakukan perjalanan jauh, meninggalkan desanya. Pada usia 17 tahun, ia mendapat mimpi yang sangat jelas. Sebuah panggilan yang datang dari jauh. Dalam mimpi itu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang berkata, "Anakku, waktumu telah tiba. Kau harus menemui sang guru tua di puncak Gunung Sungsang. Hanya dia yang bisa memberimu petunjuk tentang takdirmu yang sesungguhnya." Tanpa ragu, Satrio meninggalkan desanya dan memulai perjalanan panjang menuju Gunung Sungsang. Perjalanan itu tidak mudah. Satrio harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan lembah yang penuh dengan binatang buas. Namun, di setiap rintangan yang ada, kekuatan dalam dirinya terus tumbuh. Ia tidak hanya bertarung dengan fisik, tetapi juga belajar mengendalikan kekuatan batinnya yang semakin kuat. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya ia sampai di puncak Gunung Sungsang. Di sana, ia bertemu dengan sang guru tua. Seorang pria bijaksana yang memiliki pengetahuan tentang
dunia yang sangat luas. Sang guru tua melihat Satrio dengan mata yang penuh harapan. Aura Satrio Piningit, kata sang guru tua. Kau adalah pemuda yang telah dipilih oleh alam semesta untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Kekuatanmu lebih dari sekadar kekuatan fisik. Kau memiliki aura, energi yang dapat memanifestasikan keadilan dan kedamaian. Namun, untuk mengendalikan aura ini, kau harus mempelajari 3 jurus utama yang akan mengasah hati, tubuh, dan pikiranmu. Satrio mendengarkan dengan saksama, dan sang guru tua pun memulai pelatihan yang keras selama bertahun-tahun. Satrio belajar berbagai teknik spiritual, seni bela diri, dan cara mengendalikan aura yang ada di dalam dirinya. Setiap hari, ia merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Ia semakin memahami bagaimana menghubungkan pikirannya dengan alam semesta, mengendalikan energi, dan menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan. Setelah bertahun-tahun berlatih, Satrio akhirnya mencapai tahap tertinggi dalam mengendalikan auranya. Ia dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa, menciptakan pelindung energi yang dapat menangkis serangan apapun, dan bahkan bisa merasakan perasaan orang lain. Namun, meskipun ia sudah sangat kuat, ia tidak pernah kehilangan kerendahan hati. Satrio akhirnya kembali ke desanya, dan dia merasa bahwa takdirnya sudah semakin jelas. Kerajaan tempat ia dilahirkan sedang berada dalam ancaman besar. Raja yang memimpin kerajaan, Raja Guntur, telah terpengaruh oleh kekuatan jahat yang mencoba merebut tahtanya. Raja Guntur yang dulunya bijaksana, kini telah berubah menjadi tiran yang kejam, menindas rakyat, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Satrio tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kerajaannya. Dengan tekad yang bulat, ia menuju istana untuk menantang Raja Guntur. Namun, ia tidak hanya membawa kekuatan fisik, ia juga membawa kebenaran yang harus diungkapkan. Ketika Satrio sampai di istana, ia dihadapkan pada banyak rintangan pasukan kerajaan yang loyal pada Raja Guntur mencoba menghentikannya. Tetapi Satrio menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Dengan kekuatan auranya, ia mengalahkan pasukan tersebut tanpa menumpahkan darah, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekerasan, tetapi pada pengendalian diri dan kebijaksanaan. Akhirnya, ia sampai di ruang singgasana, tempat Raja Guntur. Beradab Raja Guntur, kata Satrio dengan suara tegas. Kekuasaanmu bukanlah untuk menindas, melainkan untuk melayani rakyatmu. Kembalilah ke jalan yang benar, atau biarkan aku membebaskan kerajaan ini dari tiranimu. Raja Guntur, yang telah terperangkap dalam pengaruh jahat, merasakan kemarahan dan ketakutan yang mendalam. Ia menyerang Satrio dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Namun Satrio tidak tergerak sedikit pun. Dengan tenang, Satrio mengerahkan aura Satrio Piningit, kekuatan yang berasal dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Aura tersebut mengelilingi tubuhnya, menciptakan perlindungan yang tak tertembus dan menenangkan jiwa
yang terperangkap dalam gelapnya kekuasaan. Akhirnya, Raja Guntur terjatuh ke tanah, menangis menyesali. Semua perbuatannya, ia menyadari bahwa dirinya telah dikuasai oleh kekuatan gelap dan bahwa hanya dengan hati yang murni ia dapat memperoleh kembali kedamaian sejati. Satrio, dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, memberikan kesempatan kepada Raja Guntur untuk memperbaiki dirinya. Setelah pertempuran itu, Satrio menjadi simbol kedamaian dan keadilan di kerajaan. Raja Guntur pun bertaubat dan mulai memimpin dengan bijaksana, mendengarkan rakyatnya dan memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya. Satrio kembali ke desanya, tetapi ia tahu bahwa perjalanan sejatinya belum selesai. Ia telah menyelamatkan kerajaan, namun dunia ini masih membutuhkan keadilan. Aura Satrio Piningit, pahlawan sejati, akan selalu ada dimanapun dibutuhkan, siap untuk menjaga keseimbangan dan kebenaran. Dan demikianlah legenda tentang Aura Satrio Piningit, seorang pemuda dengan takdir luar biasa yang membawa kedamaian bagi dunia yang penuh konflik.